kita akan bahas suatu benda yang tingginya 1 cm, berarti kalau tingginya 1 cm diketahui tinggi itu kan H ya. H nolnya atau tinggi bendanya adalah 1 meter. Diletakkan di depan cermin cekung. Ingat, kalau cermin cekung yang memiliki titik fokus 2, berarti cermin cekung itu kan fokusnya selalu positif nih. Selalu positif untuk titik fokusnya. Berarti di sini jarak fokusnya adalah 2 cm. Jika pada jarak 3 cm dari cermin. Nah, ini berarti jarak bendanya 3 cm dari cermin. Berarti kalau jarak benda yaitu S0 ya. Jarak bendanya 3 cm. Nah, tentukan jarak bayangan. Nanti ditanya yang A, jarak bayangan. Nah, kalau ada kata kata bayangan berarti SI ya. Bisa SI atau X aksen. Kemudian yang B ditanya tinggi bayangan. Kalau tinggi bayangan berarti HI ya. Kalau bayangan pakai I, kalau tidak ada bayangannya berarti dia pakai 0 saja. Kemudian yang C ditanya, maaf ini yang C ya, HI. Yang B ditanya perbesaran bayangan. Nah, kalau perbesaran bayangan berarti M besar ya, nggak ditambahin I, karena kalau perbesaran pasti yang bayangan yang ditanya, bukan perbesaran benda. Nah, yang D ditanya sifat bayangan. Kalau sifat bayangan itu tergantung hasil dari jarak bayangannya ya, dan hasil dari besar bayangannya ya, perbesaran bayangannya. Oke, kita langsung mulai jawab yang A. Yang A ditanya SI. SI itu adalah jarak bayangan. Yang ditanya jarak bayangan. Oke, jarak bayangan ini kita bisa pakai rumus yang fokus ya, jarak fokus yang 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/SI. Nah, S0 berarti 1 per jarak benda dibagi 1 per jarak bayangannya. Nah, yang ditanyakan yang jarak bayangannya, berarti jarak bayangannya 1/SI sama dengan 1/F. Ini kan pindah ruas ya, pindah ruas jadi negatif, kurang 1/S0. Nah, berarti langsung saja kita masukkan 1/SI atau 1 per jarak bayangan, 1/F-nya, 1/F-nya 2 ya, 1/2 dikurang 1/S0-nya 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya. 2 sama 3 penyebutnya berapa? Ya, FBB-nya berarti 6 kan? 6 bagi 2, 3. Kemudian 6 bagi 3, 2. Berarti 3 kurang 2 berapa? 1/6. Penyebutnya udah sama kan? Berarti 1/SI adalah 1/6. Berarti kalau ditanya SI, ya dibalik saja. Jadi 6/1. Ya, hasilnya adalah 6 cm ya. 6 cm. Oke. Kita lanjut yang B. Yang B itu ditanya perbesaran bayangan. Nah, kalau perbesaran bayangan itu lambangnya M besar. Nah, rumus perbesaran bayangan itu kita bisa pakai M SI bagi S0 atau ya HI dibagi H0. Ingat, kalau itu bayangan, S ini jarak benda, berarti jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi bendanya. Oke, kita langsung saja. Yang udah diketahui di sini kan SI sama S0. SI-nya ini kan, SI-nya 6. Berarti M-nya 6 dibagi S0-nya. S0-nya 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti perbesarannya adalah 2. Satuannya apa kalau perbesaran? Bukan cm, bukan meter, tapi kali. Ya,
berapa kalinya. Kemudian kita jawab yang C. Yang C adalah HI atau tinggi bayangan. Tinggi bayangan. HI ya, tinggi bayangan. Ingat kalau dalam fisika tinggi itu ketinggian, kedalaman itu lambangnya H kecil. Nah, ini tinggi bayangan. Rumusnya kan di sini ada tinggi ya, bisa pakai rumus ini. Atau M sama dengan HI per H0. Boleh. Bu, boleh nggak kalau SI dibagi S0 sama dengan HI bagi H0? Sama saja ya. Atau kita langsung pakai ini aja, M sama dengan HI dibagi H0. M-nya sudah kan ada 2, kemudian HI-nya yang ditanya, ya kan? HI yang ditanya tinggi bayangannya. Nah, H0-nya di sini diketahui 1 ya. Dibagi 1. Nah, berarti kalau ditanya HI, ini tinggal dikalikan saja. Kan? Dikali. Jadi 2 kali 1 berapa? 2. Ya, berarti tinggi bayangnya adalah 2. 2 apa? 2 cm. Karena yang diketahui di soal adalah meter ya, dalam meter. Oke, kita langsung tentukan yang D, sifat bayangan. Nah, sifat bayangan itu sudah dijelaskan atau sudah ada di materi sebelumnya bahwa ditentukan oleh 2. Kita lihat SI-nya, jarak bayangannya, juga kita lihat masanya ya, perbesarannya. Nah, kita lihat SI-nya. SI-nya bernilai positif atau negatif? Kalau SI-nya bernilai positif, kita lihat di sini. Oh, dia positif. Positif juga karena dia cerminnya cermin cekung. Nah, berarti kalau SI-nya bernilai positif, sifatnya adalah nyata. Ini dihafal ya. Nyata, terbalik, juga dia pasti di depan cermin. Nah, kita lihat yang M-nya. M-nya atau perbesaran bayangannya, kita lihat apakah dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kita lihat M-nya adalah 2, berarti M-nya lebih dari 1. Kalau M-nya lebih dari 1 atau perbesaran bayangannya lebih dari 1, maka dia pasti diperbesar. Maka untuk sifat bayangannya di soal nomor 1 ini adalah nyata, terbalik, di depan cermin, dan diperbesar. Itu pembahasan untuk nomor 1. Oke, kita lanjut nomor 2. Kotak setinggi 3 cm. Nah, ini ada tinggi berarti H ya. Tinggi kotak berarti tinggi bendanya. Tinggi bendanya 3 cm berarti H0-nya 3 cm. Diletakkan depan cermin cembung. Ingat kalau cermin cembung nanti titik fokusnya bernilai positif dengan jarak 5 cm. Diletakkan depan cermin cembung dengan jarak 5 cm berarti ini yang diketahui adalah S0-nya ya, jarak dari bendanya 5 cm. Ingat kalau jarak itu selalu S. Dan titik fokus cermin 5, berarti fokusnya adalah negatif 5. Negatif karena dia cermin cembung. Oke, langsung ditanyanya apa nih? Yang A adalah jarak bayangan. Nah, kalau jarak bayangan berarti SI ya. SI. Kemudian yang B adalah perbesaran. Perbesaran berarti M ya. Yang C adalah tinggi bayangan HI. Yang D adalah sifat bayangan. Ini sama pertanyaannya ya, kayak nomor 1. Tapi bedanya di nomor 2 adalah cerminnya cermin cembung. Oke, kita langsung jawab saja untuk pertanyaan yang A. Nah, yang A ditanya jarak bayangan. Berarti kalau jarak bayangan berarti SI ya. Nah, SI langsung aja rumusnya kayak tadi. 1 per SI sama dengan 1 per F dikurang 1 per S0. Jarak fokus dikurang 1 per jarak bendanya. Oke, langsung aja kita masukkan 1 per F. F-nya adalah minus 5. Minus 5 ya, atau minusnya di sini
dikurang 1 per S0. S0 nya juga 5. Oke, ini kalau sama-sama 5 nih, berapa PB nya kira-kira? PB 25. Berarti 25 bagi 5, 5 bagi 5, 5. Nah, di sini penyebutnya 25. Minus 5 tambah minus 5. Minus sama minus, berarti minusnya bertambah ya. Hasilnya minus 10. Berarti 1 per SI. Hasilnya kalau SI doang berarti kita balikan. Kalau 1 per SI sama dengan minus 10 per 25, berarti kalau ditanya SI dibalik saja. Jadi minus 25 dibagi 10. Berapa? Kalau dibagi kita geser ke kiri. Ya, jadi komanya geser ke kiri 1 angka. Karena 0 di sini 1, jadi geser ke sini ke kiri berarti komanya di sini kan. Jadi minus 2,5 cm. Berarti jarak bayangannya minus 2,5. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B itu perbesaran ya. Perbesaran berarti M besar. Nah, M besar tadi boleh pakai S aksen SI dibagi S ya. SI nya kan udah tadi minus. Oh ya, kalau di perbesaran minusnya nggak usah dipakai ya. Jadi 2,5 dibagi 5. Nah, 2,5 dibagi 5 berapa? Nah, kan ini ada koma, gimana? Berarti kita hilangkan dulu komanya dengan kali 10. Kenapa kali 10? Karena ada satu angka di belakang koma kan. 2,5 kali 10, komanya hilang, jadi 25 per 5 bagi 10. 5 kali 10 ada 50. 25 bagi 50 berarti 1 per 2 kan. 1 per 2 sama dengan 0,5. Nah, berarti perbesarannya 0,5 kalinya. Oke, yang C. Yang C adalah ditanya HI, tinggi bayangan. Nah, kalau ditanya tinggi bayangan berarti HI. HI pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang seperti tadi boleh. M sama dengan HI dibagi H0. Ya, M-nya adalah 0,5 dikali HI. Nah, HI-nya ini dicari kan, dibagi H0. H0-nya tadi diketahui adalah 3. Berarti 3. Nah, kalau HI, kalau seperti ini ditanya HI, ini tinggal dikali silang aja kan. Dia silang ya. 0,5 dikali 3. Berapa 0,5 kali 3? 0,5 kali 3 pasti 5 kali 3 hasilkan 15. Kalau 0, pasti hasilnya 1,5 cm. Nah, yang D adalah sifat. Nah, intinya kalau sifat bayangan kita lihat dari SI-nya dengan M-nya. Nah, SI-nya negatif atau positif? Ternyata SI-nya di sini bernilai negatif. Berarti kalau negatif, SI-nya negatif, berarti dia sifatnya adalah maya. Ya, ingat kalau negatif dia maya, kalau maya pasti dia tegak. Ya, dia berada di belakang cermin. Kemudian kita lihat M-nya. M-nya apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kita lihat, M-nya 0,5. M-nya sama dengan 0,5, berarti M-nya kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1, dia perbesarannya diperkecil. Berarti untuk jawaban nomor 2, sifat bayangannya adalah maya, tegak di belakang cermin dan diperkecil. Oke, kita lanjut nomor 3. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin cekung dengan jarak fokusnya 20. Berarti kita tulis dulu diketahui sebuah benda diletakkan 30 cm, berarti jarak bendanya ya. Jarak bendanya adalah 30 cm di depan cermin cekung. Nah, kalau cermin cekung fokus
positif dengan jarak fokus. Nah, berarti fokusnya 20 cm ya, positif. Nah, bayangan terletak pada jarak berapa? Berarti jarak bayangan kan yang ditanya. Berarti ditanya adalah SI, jarak bayangannya. Nah, berarti kalau ditanya jarak bayangan, kita langsung aja kita jawab pakai rumus yang 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/S0. Langsung aja 1/SI sama dengan F-nya tadi 20 ya, dikurang 1/30. Nah, 20 sama 30 berarti penyebutnya 60. 60 bagi 20 yaitu 3, dikurang 60 bagi 30, 20. Maaf, 2 ya. 20 sih. 1/SI berarti 1/SI 3 kurang 2 1 ya, 1/60. Berarti SI-nya adalah 60 bagi 1. Berarti SI-nya 60 cm. Berarti bayangan terletak pada jarak 60 cm. Di mana dia? Di depan apa di belakang? Nah, kalau hasilnya positif, SI-nya berarti sifatnya harusnya adalah nyata ya, nyata, terbalik, dan kalau positif dia ada di depan cermin. Berarti 60 pada jarak 60 di depan cermin. Ya, seperti itu ya untuk soal nomor 3.